Halo, selamat datang di podcast Sikat-Sikat episode ke piro iki? Ke piro iki? 17, 18. Antara gue lah pakai 17 18. Lali. Karena saya juga gak hafal, padahal saya sing desain pamflet ya, tapi saya juga lupa. Karena direkturnya nggak mau tahu jawab, malah ngisor ngopi-ngopi ongkang-ongkang gitu. Warna abut. Lah iya, abut ini. Nah, kali ini kita sudah bersama salah seorang pria berkacamata yang nggak boleh rabi. Kok so nggak boleh rabi lu? Ngerti rak? Tahu aku tahu ngomong. Nek Suroyo ra oleh rabi. Sasi suro, Bos. Lah kadek ngomongin ngono. Pas sasi suro. Nek Suro ra oleh rabi jarene. Kelampok. Suro di sini kita nanti akan ngobrol panjang. Wah, singkat dulu. Jadi mungkin kawan-kawan di rumah kan agak sing kepo, mungkin banyak yang penasaran gitu loh. Piye sih rasanya terkena corona? Nah, Suro ini tapi sekarang wis ora. Jarene tapi mbok jane kita iya. Nah, aku daerah roh. Lah. Lah, ini sempat di Lanjut. sempat di apa jenenge? Positif. Positif. Divonis positif COVID-19 pada tanggal piro kena ini? Tanggal piro? Ditetapkannya tak akhir Agustus ya, lali aku tanggalnya. Nah, itu. Nah, sing mungkin bisa kamu ceritakan pertamanya kamu kok bisa divonis gitu loh. Terus kowe kok ambil inisiatif untuk tes itu gimana pertamanya? Tadi udah cerita sih, tapi ya alangkah lebih baiknya diceritain buat intro saya. Boleh. Nah. Jadi awalnya itu adalah saya diminta nemenin salah seorang senior senior alumni PMI lah. Kebetulan saya di PMI. Ini loh senior mas piro coba. Untuk nemenin audiensi. Jadi ceritanya bersama wakil wali kota Solo. Waktu itu persoalan tanah sih sebenarnya. Di samping kantornya disinyalir tanahnya Pak Wali Kota, wakil wali kota. Terus kan nggak terawat. Terus ada tanaman-tanaman itu yang sampai mengganggu di sekitar rumah. Nah, diajak sekalian. Maksudnya biar biar bisa dirawat warga di sekitar tempat itu sekalian dimanfaatkan menjadi ruang publik. Ceritanya kan ngono. Nah, setelah audiensi itu ternyata wakil wali kota ini positif. Akhirnya gelem kan di tracking. Akhirnya disuruh diminta untuk swab di Rumah Sakit Bung Karno. Seminggu setelah swab itu ternyata hasilnya positif. Dan hasil positif ini cara Jawa ini nganyelke. Hanya dikasih di chat WA dikasih gambar crop-cropan dari daftar. Oh, berarti gue nulis nomor HP di itu. Kan mesti nenggonan form pendaftaran swab itu kan ada nomor, ada alamat. Dan yang menjadi aneh alamat ini bisa keliru. Maksudnya keliru ki tulisannya salah. Rumah kan Mojosongo, ditulis Wojosongo. Oh, tak kira Mojolaban. Mojolaban, Bekonang. Iya. Terus, nah, setelah itu akhirnya positif, disuruh karantina mandiri di rumah karena hasil tracking. Terus selama karantina mandiri hanya didatangi pihak puskesmas, minta tracking mandiri, hanya dikasih vitamin C sama B, wis selesai. Setelah itu nggak ada yang datang, nggak dites dan lain sebagainya sampai akhir dari karantina mandiri di rumah. Nah, nek swab ki berarti tesmu mung cuma diwawancara itu atau enggak, di tes darah terus karo hidung mulut. Sakit nggak? Ya lumayan, Bos. Lah, terus selama kamu menjalani karantina mandiri tadi, tapi kan kayak tapi
kayak di beberapa berita ya. Kan lihatnya di katanya kalau emang positif kan dikarantina di rumah sakit toh. Tapi kamu disuruh karantina mandiri di rumah. Gitu? Berarti Karena satu keluarga gejala. Satu keluargamu kena. Di karantina mandiri. Terus pas selama karantina mandiri kan katanya gitu loh, katanya lagi. Ini mau ngadol jare tok. Oh iya. Nah, itu bakal di jalur rokok ya? Oh iya sih kan. Wah, kowe kira nak juga. Corona kira nih. Nah. Tekanan di mau. Karantina mandiri. Nah, karantina mandiri kan jarene selama karantina ini bakal di supply ngasih Caca kan kemarin waktu tahu kamu kabare kena itu kan wah Suro penak iki uripe iki bakal disuplai panganan sehat terus dikai anu dan segala macam kan katanya gitu. Di beberapa anu kan katanya pemerintah bakal memberikan asupan nutrisi, kasih vitamin dan segala macam. Tapi emang terjadi nggak itu di saat kamu karantina itu? Iya, memang disuplai sih, disuplai 4 sehat 5 sempurna, Bos. Jadi aku kayak wong londo. Sarapannya apel, ngombene susu. Pokoknya komplit wae. Sak keluarga. Lauk yo minimal ayam. Kuwi selama 14 hari karantina mandiri. Tapi sambal tumpang ra nemu kuwi. Ora nemu, Bos. Sambal tumpangnya panganan opo? Terus nah, tapi yang anehnya adalah yang menyuplai korban COVID kan dalam hal ini adalah warga, tetangga-tetangga. Jadi tetangga-tetangga di lingkunganku, mereka gantian iuran dari lingkungan itu untuk suplai setiap harinya. Nah, dalam hal ini aku nggak melihat peran negara di sini, peran pemerintah di sini untuk mengcover dari orang yang karantina. Otomatis orang yang karantina mandiri di rumah nggak punya penghasilan, dia nggak bisa kemana-mana. Nah, harusnya kan ada tanggung jawab negara, tetapi di sini dibebankan kepada rakyatnya, kepada warga gitu. Ya, menjadi aneh di sini. Jadi nggak melihat ada tanggung jawab negara di sini. Berarti itu emang inisiatifnya si warga sendiri untuk gotong royong ngopeni keluargamu apa piye itu? Karena ini kan program sebenarnya, program dari Ganjar Pranowo, gubernur kan. Namanya Jogo Tonggo. Ketika ada seorang dari warga itu kena positif COVID, mereka harus karantina mandiri di rumah. Nah, tetangga-tetangga ini yang nyuplai. Nah, persoalannya kan, tapi negara tidak kemudian istilahnya negara kemudian menyerahkan sepenuhnya itu kepada rakyatnya sendiri. Nggak salah dikai apa-apa? Enggak. Kamu udah coba konfirmasi ke tonggo-tonggomu yang ada daftarnya dan mereka ada nama-nama orang yang kemudian memberikan lauk pauk, makanan pokok sehari-hari kebutuhan, bahkan sampai sabun dan lain sebagainya, pokoknya semua kebutuhan gas, terus oponnya, pokoknya ada, itu daftarnya ada di tetangga, nggak ada peran negara di situ. Berarti sama sekali kayak support semisal kayak di warga desa kene iki ada yang terjangkit COVID-19 iki. Dari pemerintah ngasih kayak bantuan berupa beras, telur, nggak ada. Itu tetangga. Pure tetangga berarti. Pure tetangga. Berarti pos-apos ya, ya. Ya ambo pos-apos ora sing genah sing tak alami kaya ngono. Oh iya. Kowe ya berarti ya sing alami ya. Lewat wae Mas Rapo, Mas. Mantan artis. Cap. Bung Bejati. Lah. Tekan kendi mau. Awi ngono kuwi lho, lalene tekan apa Jogo Tonggo, program Jogo Tonggo. Jogo Tonggo. Tapi piye to sur rasane corona piye to sine? Jadi ora ono sing mbok rasake apa? Nek menurut apa wong kan akeh to. Orang tanpa gejala. Nah, aku salah satu dari orang yang tanpa gejala. Aku nggak merasakan apapun. Awak rapena, apa nggak enak makan dan lain sebagainya. Nggak ono pilek, batuk-batuk pun karena aku wes sering batuk sih sebenarnya. Umur ya? Umur mungkin. Salah umur ya, Rek. Ya kan karena cilianku ki kena flek memang. Pernah ada riwayat flek. Pasek berarti. Alah flek kok bangga. Alah bubar corona lho aku.
Perah nggo hand sanitizer. Dan setelah apa sing aneh meneh, setelah karantina mandiri nggak ada tes, nggak ada apa-apa neh. Ya omong setelah itu dikasih surat keterangan sehat dari puskesmas, kayak nek golek SIM ngono kan. Berarti Dinyatakan sehat. Berarti kamu nggak periksa sih terus nanti itu ada surat datang gitu. Nggak diperiksa lagi gitu. Diperiksa lagi. Cuma dibilang langsung sehat gitu. Cuma dibilang langsung sehat. Lah terus iki berarti wis iso wae no iki no. Ah, perasaan gue aku gak ngerti. Wah iya gawat iki. Nah, ternyata ya dia malah aku jadi parna dulu. Masalah era dites pendah. Tapi berarti nek Joko Tonggono berarti makanannya ditaruh di depan pintu ngonamu. Oh gitu. Ngono. Terus engko disiko ibuku ngeke panganane ngarep kamarku. Saka kamarku tak jikok dhewe karena aku sing positif kan. Dan hasil tes seminggu kemudian kan ibu karo adikku kan dites dan hasilnya negatif. Oh. Padahal kuwi ya sebelumnya omah. Aku turuku sik karo adikku karo ibuku. Nganti saiki. Pas Covid kuwi? Pas Covid enggak. Jadi kan pas Covid kan hasilnya keluar setelah positif. Nah sebelumnya kan juga aku dinyatakan positif kan sebelumnya wes positif asli ini kan. Logikanya kan. Nah sebelum dinyatakan positif ki turuku ya karo adikku, karo ibuku. Oh iya karo iki. Katanya kan kalau sing tes negatif kuwi jane tenan ora to ki? Sing tes negatif dikon bayar 700 tapi nek positif heeh. Gak ngerti? Kowe ora dikaya apa-apa blas berarti? Enggak dikaya apa-apa. Oh, bangsat ya. Dan ini maksudnya. Telampok. Lah nyatane nek misalkan negatif kon ngijoli, kon bayar kan. Ibu karo adikku negatif yo enggak bayar. Oh, ya enggak bayar. Tapi berarti ya wis ora apa-apa nek ora bayar. Ora apa-apa. Tapi nek kena kok ora diurusi kuwi kan sing dadi repot. Persoalan. Terus tapi aku cukup berterima kasih karo tonggo-tonggoku sebenarnya. Salam-salam sih. Salam. Boleh. Diu sapa? Ora diu. Lah, terus nah iki mungkin pertanyaan ringan-ringan gede iki. Kan tadi trackmu selama selama 14 hari di rumah dengan kebiasaanmu sing biasa melayang, biasa turu dolan ngasih tekan esok, main sampai pagi gitu kan. Nah, selama 14 hari kamu di rumah itu, selama karantina mandiri dan nggak boleh keluar kemana-mana, itu kegiatanmu apa ya? Kegiatanku ya turu, ngegame, nulis, kuwi. Sampai aku nulis beberapa puisi lahir dari COVID. Kan nulis keresahanmu atau apa gitu soal waktu kamu dilanda COVID. Ya itu nulis itu. Tapi berupa puisi. Karena ya aku awalnya memang nulis puisi sih. Jarang aku nulis esai ataupun cerpen. Oh iya. Tapi apa lagi? Nek semisal kamu bikin esai terus dikontribusikan ke kita. Boleh. Soal pengalamanmu waktu di karantina mandiri ya dari awal lah waktu pas kue dinyatakan terkena COVID dan segala macam ini menarik loh ya. Ndek mau yang takut apa tuh sing menarik mau cari terus tak enggak sih mau apa tuh? Apa tuh? Alah yo lali mau apa tuh? Lali aku ya. Kamu ada yang menarik selama di karantina? Ada yang menarik. Ya itu ya tadi. Maksudnya apa yang menarik itu adalah solidnya warga. Tapi tanpa ada campur tangan negara. Ya. Berarti kalau selama kamu 14 hari di rumah itu nggak ada kan katanya bakal dikontrol sama tenaga kesehatan dari pemerintah sing bakal kontrol apa yang orang-orang terjangkit itu loh COVID. Kontrolnya itu cuma chat WA. Jadi chat sama petugas puskesmas. Hanya ngecek apa chatnya lagi apa nih? Lagi apa nih mending padahal bisa dibalas. Belum. Biasanya ra ono sing ngechat. Mending itu. Nah, yang sing dadi soal iki di chatnya hati-hati tetap jaga jarak protokol kesehatan walaupun di rumah pakai masker
virus ini sangat berbahaya, bla 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 bla. Berarti nggak ada kontrol secara langsung kayak setiap hari gue di cek. Nggak ada. Blas, sangar ya. Cari ini bahaya loh padahal. Makanya gue, ya akhirnya karena aku mumet kan di chatting ngono terus, maksudnya wis positif, kono ngomah, stres kan. Chatting ini mau video-video tentang bahaya corona, Merasa akan diteror. akhirnya saking mumetnya tak kirimi video saka Jatam, bahaya virus tambang. Akhirnya neng petugas puskesmas kuwi. Nah, mau kirimin video ngakak kocak wae. Udah berapa itu? 15. Lagi 15 menit. Padahal sudah biar lagi malah ngobrolnya apa? Enggak apa-apa, singkat-singkat juga enggak apa-apa. Nah, singkat-singkat. Penutup aja enggak apa-apa. Nah, karena tadi ternyata udah kebahas semua ya. Dari pengalaman dan segala macam. Ini mungkin video paling singkat, walaupun ada yang lebih singkat Jan. Wawancara Abi karo Margono itu. Oke, aku kelingan. Jadi selama pandemi ini ada yang menarik. Ngerti seniman-seniman tradisi kan? Dalang-dalang biasanya kan sangat apolitis. Nah, Dalang kerusuhan apa dalang wayang kulit kok. Sangat apolitis. Tapi apa di momen ini mereka kayak seakan-akan mendapatkan trigger. Di masa pandemi ini kan mereka apa tidak memiliki penghasilan sama sekali karena dalang-dalangnya biasanya hidupnya dari hajatan ke hajatan. Mereka hidup misalkan neneng wong manten nanggap wayang. Nah, hari ini kan nggak ada. Mereka apa kehidupannya lumayan miris. Gamelan dijual karena kan alat produksi ini mereka kan. Iya. Alat kerjanya mereka. Nah, gamelan ini dijual misalkan saron dijual 500.000. Wih, mau tinggal urip 500.000. saron 500.000 Murah loh gitu. Lah makanya kuwi tinggal urip seminggu setelah kuwi didol apa nene nggo menyambung hidup. Nah, hari ini mereka mulai mengorganisir diri sebenarnya. Membuat serikat dalang apa ya? Jenenge si Perantara, Aliansi Pergerakan Kebudayaan Nusantara. Woi. Ini menarik, maksudku mereka mulai mengorganisir diri, mereka minta hajatan dibuka. Karena apa dalam statement mereka, ketika mall, pasar, tempat wisata sudah dibuka, tetapi sekolah dan hajatan belum dibuka. Padahal ini kan apa pusat-pusat pendidikan, terus pengembangan kebudayaan di masyarakat lah. Dan otomatis penghasilan mereka juga hilang gitu loh. Mereka menuntut supaya orang hajatan terus kemudian nanggap wayang itu boleh dengan protokol kesehatan. Mereka pikir lebih mudah untuk kontrol protokol kesehatan di hajatan dan pertunjukan wayang daripada di mall dan di tempat pariwisata seperti itu. Jadi satu hal yang menarik selama pandemi itu. Tapi mereka harus mulai ada gerakan-gerakan. Nek tahu buka apa ya? Eneng postingan-postingan tulisannya si Perantara. Ini dalang-dalang. Mereka sempat beberapa kali melakukan aksi di Solo. Ternyata. Iya sih ya, karena pandemi ini banyak juga kayak Kang Orjen Tunggal. Nah, termasuk itu. Tukang termasuk apa? Wong-wong sing menyewakan sound, sing cilik-cilikan. Nah, posine ngono-ngono itu terdampak. Tukang make up wisuda, tukang dodol kembang pas wisuda. Nah, makanya sing kuwi yo nek iso berserikat lah ya. Wah. Boleh. Mumpung momennya kayak gini gitu lah. Ada momen seperti ini buat mereka menyatukan. Lah. Ini kamu ada hal-hal yang pengen kamu sampaikan nggak ke halayak ramai sanak family yang ada di luar sana? Oh ya. Ya tetap jaga kesehatan. Malah ke pemerintah namanya. Ya jaga kesehatan maksudnya. Nek neng tonggo sing positif ben bisa saling membantu, saling merangkul tangan karena yo kita tidak bisa berharap pada negara kan ngono to. Jelas yang ngono kuwi ya. Sik. Tapi sebelumnya kan di tempatmu di klubnya ngendi berarti? Mojosongo. Mojosongo beda lagi. Mojosongo Jepres. Lah di Mojosongo itu kan banyak kasus waktu itu sebelumnya. Apa juga kayak gitu sama treatmentnya sama pas kamu ini? Aku nggak paham yo. Tapi yang aku pahami iki apa suplai bahan makanan itu karena sudah Mojosongo kan sudah banyak dan warga Mojosongo sudah berpengalaman makanya mereka solid. Berpengalaman karena tonggone akeh sing kenal. tapi mereka solid tuh. Keren nih ngono.
Masa songo desa penghasil corona. Lampok. Udah? Wis, cukup. Terima kasih kawan-kawan buat kalian yang penasaran dengan rasanya corona. Ternyata enggak apa-apa nih ya, rano bedanya. Enggak ada bedanya. Cuma bedanya kamu dikurung di rumah selama 14 hari. Tamu Julia bakal mati. Ngerti-ngerti diculke tanpa notes, tanpa apa dinyatakan sehat gitu doang. Ini juga nggak tahu kalau beneran Suro ini corona ya berarti ini saya iso ya lagi corona ya, serah apa ya. Nyatanya kita masih hidup kok. Berarti malah tadi akeh merek ditutupi tadi muncul lagi. Kan berarti ibumu, keluargamu dan segala macam yang ikut di karantina ini ya ora iso kerja no berarti. Nggak iso kerja sama sekali. Bahkan ibu kan mengandalkan uang pensiun. Jadi akan akhir bulan menjelang awal bulan pas tanggal 1 Agustus. Akhir Juli, sorry, aku mau ngomong akhir Agustus kan. Ya akhir Juli. Jadi awal Agustus jiko pensiun ini gak iso. Karena harus karantina di rumah. Sampai akhirnya kan bingung kan. Oh berarti penghasilannya ya ora iso dijiko kuwi. Gak iso dijiko. Oh, blokok tenan kok. Kowe lho blokok. Lampok iki. Aku sudah merasa terdiskriminasi di berbagai tempat ini. Iya. Ya, seperti itulah. Ternyata ya ambil sisi baiknya wae lah ya dari corona ini. Warga semakin gotong royong dan ternyata emang negara benar-benar nggak peduli. Ya ning awal-awal tok wae sok-sokan. Kesini ya yo semakin banyak yang kena, semakin menganggap semakin nggak peduli dan menganggap alah ya wis lah mong corona dan masih banyak berita berseliweran lagi tentang vaksin lah opo lah tai lah. Untung aku ora tau di paketan jadi baca berita-beritanya. Tapi tenang lho Sur, awal-awal corona itu aku sempat ngerasa parno. Ngerti kok batuk kering, ngerti. Padahal biasa wae meriang wae. Aku masuk angin. Padahal masuk angin kira-kira mari ya. Nah, mungkin itu udah berapa menit ini? 22 menit. Ini ya mungkin lumayan singkat dan bisa dipasang iklan telu ya lumayan. Nah, jangan lupa kalau mau support kita beli kaos di arusbalik.kooperatif. Besok kita mau ngeluarin kaos baru lagi sing gambare apik lah pokoknya lah. Sing desain aku pokoknya apik kabeh pokoknya sing desainku. Aku nunggu gambar nasi daria loh. Sama nih? Gambar nasi daria. Nanti bisa dibikin, aku udah kepikiran bikin nasi daria. Pokoknya ditunggu aja yang mau support kita karena kita ngandalin AdSense juga nggak banyak-banyak amat. Karena banyaknya yang pada dengerin di Spotify. Bajingan kalian cuma mau dapat yang gratis-gratis. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subrek. Salam.